Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Ya, di mana ini adalah hari yang agung ya. Kalau di sini di hari Arafah adalah hari sekarang ya, bertemu dengan hari Jumat, bertemu dengan hari Jumu'ah. Dan ini merupakan hari yang agung ya. Jumat adalah hari yang agung dalam satu pekan, dan Arafah adalah hari yang agung dalam setahun, berkumpul jadi satu. Di mana saudara-saudara kita yang sedang berhaji pada hari ini mengadakan wukuf di Arafah, yang mana wukuf itu merupakan salah satu rukun daripada haji. Apabila tidak dilakukan maka hajinya tidak sah. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan di hari ini Allah Subhanahu Wa Taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ya. Dan pada hari ini juga kita diperintahkan untuk banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena doa yang dipanjatkan pada hari Arafah itu adalah doa yang mustajab. Rasulullah SAW menuntunkan kita doa yang kita baca ya, berbanyak baca pada hari ini, yaitu dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu disebutkan dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Khairu du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang saya dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wahdahu la syarikalah. Tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginyalah segala kekuasaan dan baginyalah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka mari kita perbanyak doa ya. Ini doanya insya Allah gampang ya, mudah diucapkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga mari kita perbanyak salawat kepada Nabi SAW, karena hari ini bertepatan dengan hari Jumat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, sekalian kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Baiklah ikhwan sekalian, pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang al-harfan, al-mutamathilan, dan al-mutajanisan ya. Dua huruf yang serupa dan dua huruf yang sejenis. Di mana keduanya kalau bertemu ya, apabila berjumpa atau bertemu dua huruf yang serupa dan dua huruf yang sejenis ini, di mana huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat, maka wajib diidghamkan ya, wajib diidghamkan. Kecuali untuk beberapa keadaan saja, yaitu ketika huruf yang pertama adalah huruf mad. Ya, sementara huruf keduanya adalah huruf yang sejenisnya, jenis huruf mad. Maka ini tidak boleh diidghamkan ya. Seperti fi Yusuf. Tidak boleh kita idghamkan fi Yusuf ya. Karena huruf mad dengan huruf ya itu kan berbeda makhraj ya. Huruf mad dengan huruf ya itu berbeda makhraj.
Yang diidghamkan adalah yang makhrajnya sama. Ya, kalau tidak sama maka tidak diidghamkan. Ya, di sini huruf mat makhrajnya ada di jauf, rongga. Ya, sementara huruf ya ada di tengah lidah ditempelkan dengan lengan mulut bagian atas. Sehingga tidak boleh diidghamkan ya. Fi Yusuf, fi yaum, isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah ya. Seperti itu ya. Kemudian pada hari ini insya Allah kita teruskan kembali pembahasan kita tentang hubungan dua huruf yang bertemu ya. Ya, kali ini adalah yang ketiga, al-harfani al-mutaqariban. Ada dua huruf yang saling berdekatan. Huma al-harfani al-mutaqaribani fil makhraji was sifat. Yang dimaksud ini adalah dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan juga berdekatan sifatnya ya. Bisa berdekatan makhraj atau berdekatan sifat ya. Mereka tidak satu makhraj, berarti ini yang ketiga ini makhrajnya berbeda ya. Makhrajnya berbeda tetapi tidak jauh, ya, bertetangga gitu. Bersebelahan ya, berdekatan. Ya contoh. Qur rabbi ya. Qur rabbi nahlukum faqad dhalla kadzabat samud wa idh zayyan. Di sini ada lam, setelahnya ro ya. Lam dan ro adalah dua huruf yang makhrajnya berbeda. Ya, ini menurut pendapat Imam Ibnu Al-Jazari, lam dan ro itu berbeda makhraj. Ya, meskipun ada yang berpendapat bahwa lam, ro dan nun itu satu makhraj, tapi pendapat yang lebih rajih, insyaallah pendapatnya Imam Ibnu Al-Jazari ya, ini yang dipilih oleh beliau memilih banyak pendapat yang dipilih pendapat ulama yang mengatakan bahwa lam dan ro itu serta nun makhrajnya berbeda. Namun berdekatan ya. Antara lam dan ro itu berdekatan sekali. Ar ya. Nah, di sini diidghamkan, lamnya diidghamkan ke ro. Dibacanya qur rabbi ya. Bukan qul rabbi. Tapi dibacanya qur rabbi. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua antara qaf dengan kaf ya. Ini adalah contoh dua huruf yang berdekatan makhraj. Qaf makhrajnya ada di pangkal lidah. Demikian juga kaf pangkal lidah juga. Akan tetapi perbedaannya kalau qaf itu nempelnya pada langit-langit mulut yang berdaging, ya, kok ke dalam berarti ya. Sedangkan kaf itu langit-langit mulut yang bertulang di depannya. Ak, ko dengan ak, ya. Ak, ko, ak. Ada perbedaan sedikit ya. Sifatnya juga hampir sama sehingga ini dikatakan dua huruf yang al-mutaqariban ya. Di sini diidghamkan ya, qaf dengan kaf dibacanya alam nahlukum. Nahlukum, seakan-akan qafnya hilang. Kemudian contoh berikutnya dal dengan dot. Faqad dhalla ya. Dal dengan dot ini beda makhraj ya. Kalau dal di ujung lidah ditempelkan dengan gusi gigi seri atas, dengan dot itu ada di tepi lidah bagian dalam ya, ditempelkan dengan gigi geraham atas. Ya, ini berbeda makhraj. Namun sifatnya hampir sama, ada kemiripan ya. Kemiripan dalam hal sifat. Di antaranya adalah jahar, sama-sama jahar. Namun di sini tidak diidghamkan ya, meskipun ada nanti qiraat yang mengidghamkan dal dengan dot karena keduanya berdekatan ya. Demikian juga kadzabat samud. Ta dengan sa juga termasuk huruf yang berdekatan makhraj ya. Sama-sama ujung lidah, hanya perbedaannya kalau ta ditempelkan dengan gusi, ya, pangkal gusi, pangkal gigi seri atas. Sementara sa ujung gigi seri atas ya. Di sini ada yang mengidghamkan ya. Kadzdzabas samud. Namun ada yang mengidgharkan. Kadzabat samud. Kemudian yang berikutnya antara dzal dengan zai.
Ini juga termasuk dua huruf yang berdekatan makhraj ya. Ya, di sini ada yang mengidghamkan, ada yang mengidharkan. Jadi di sini ada perbedaan ya untuk dua huruf yang berdekatan makhraj atau mutaqariban. Idghamul harfaini al-mutaqaribain. Jadi idgham untuk kedua huruf yang berdekatan itu ada yang disepakati oleh semua qurra. Ya, jadi semua qurra maudhu' ittifaq. Ada beberapa keadaan huruf yang semua disepakati oleh qiraat itu ya, ada 10 itu semua sepakat untuk mengidghamkan. Namun ada yang berbeda pendapat ya, ada yang mengidghamkan, ada yang tidak. Ya, mari kita pelajari apa saja yang dia itu disepakati untuk diidghamkan dan mana yang khilaf ya. Ya, kita mulai dari al-muttafaqu alaihi min idghamil harfaini al-mutaqaribain. Ini idgham yang disepakati ya, yang disepakati oleh qiraat yang ada yang sekarang ini yang sampai kepada kita dari dua huruf yang berdekatan makhraj apa saja. Yang pertama al-awwal al-lamu sakinah fi ra. Jadi yang pertama adalah lam sukun diidghamkan kepada ra ya. Contoh pertama tadi itu. Ini semua sepakat ya. Tidak ada yang membaca idhar, tidak ada yang membacanya qul rabbi, tidak ada ya. Semua dibaca idgham. Qur rabbi. Qur rabbi. Karena itu di huruf ra ini kalau kita cermati ya, di sini ada dikasih tanda tasydid ya. Ya di huruf ra ini dikasih tanda tasydid. Ini menunjukkan bahwa ini idghamnya sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, al-qafu as-sakinah fil kaf. Nahlukum. Surat Al-Mursalat. Yang kedua yang disepakati idgham adalah huruf qaf yang bertemu dengan kaf. Ini ada pada satu kata di dalam Al-Qur'an, dalam satu lafaz yaitu pada surat Al-Mursalat ya. Alam nakhlukum. Alam nakhlukum mim ma'in mahin. Di sini qaf diidghamkan ke huruf kaf ya. Nakhlukum. Tsalitsan al-lamu syamsiyah fi 13 harf ya. Yang ketiga adalah lam syamsiyah ya, huruf lam syamsiyah yang masuk ke dalam 13 huruf ya. Tibtum masil rahman tafus difda ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Itu hurufnya ya. Tib thumma sil rahman tafus difda ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ini yang ketiga nanti akan dibahas khusus kalau tidak salah ya. Ya. Dan yang keempat yang disepakati idghamnya ya adalah an-nunu sakinatu wa tanwinu fi huruf lam yarau. Nun sukun dan juga tanwin ya, nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan 5 huruf ya, yaitu yang tertulis pada lafaz lam yarau. Lam yarau. Ya, di sini ada huruf lam, kemudian mim, ya, ro dan waw. Ya. Apabila bertemu nun sukun dengan salah satu dari 5 huruf ini maka wajib diidghamkan. Ya, nanti akan ada contohnya insya Allah ya. Baik. Ada contohnya enggak di sini? Coba sebentar. Oh ya, ini nanti di sini ya. Nanti akan diterangkan ini yang lam samsiah ini ya. Lam samsiah akan diterangkan insya Allah. Ya. Jadi ini yang poin yang nomor 3 dan 4. Contoh-contohnya nanti akan diterangkan pada bab selanjutnya ya. Ya.
Untuk yang lam samsiah ketemu dengan 13 huruf hijaiyah, dan yang nun sukun atau tanwin ketemu dengan salah satu dari huruf lam yarau, ya. Sebetulnya yarmulun, ya. Yarmulun, tapi nunnya dihilangkan karena ini nun ketemu nun bukan termasuk idgham mutaqaribain, tapi mutamatsilain, ya, sehingga dihilangkan nunnya. Ini pun juga sebetulnya 14 aturan, ya, yang lam samsiah itu. Yang lam samsiah itu ada 14 huruf. Contoh yang ini yang mungkin perlu dikasih contoh, ya, yang ini yang apa? Untuk yang poin nomor 3 dan 4 perlu juga dikasih contoh mungkin barangkali, ya, agar lebih jelas. Ya, misal, ya, tidak bisa, ya. Saya tidak bisa nulis, maaf. Ya. Coba kita lihat aja di sini, barangkali ada contohnya untuk lam syamsiyah. Ya, di sini, ya. Wasyams, wassamai, ad-da', at-taul. Ya, ini ada lam, alif lam, ya. Ini kan lam, ya. Lam sukun ketemu dengan shin. Maka dibacanya wasyamsa. Bukan wal syamsa, tapi wash, langsung ke shin. Contoh yang kedua juga sama. Ada lam sukun di sini, ya. Datang setelahnya huruf sin. Lamnya sukun, aturan kan dibaca wal, ya. Wal sama, tapi tidak demikian bacanya. Dibacanya was sama, ya. Ini juga, ya, ada lam sukun di sini. Al sama da. Dibacanya ad-da, bukan al-da. Dibacanya ad-da, langsung diidghamkan lamnya ke dalam huruf dal. Contoh berikutnya adalah al-taul. Dibacanya at-taul. Ini yang lam syamsiyah, ya. Untuk yang contoh poin 4 itu ada di idgham, ya. Walam yakul lahu, ya, misal seperti itu. Nun ketemu mim, mimmain, ya. Nun ketemu ya. Nun ketemu ya, contohnya miyaumin, ya. Nun ketemu ro, mir rabbihim. Nun ketemu dengan waw, min waraihim. Semuanya digunakan, semuanya diidghamkan. Ya, baik. Sekarang kita akan melihat, ya, apa saja yang kalau tadi kan disepakati idgham, ya. Sekarang al-mukhtalafu fihi min idghamil harfaini al-mutaqaribain. Hal-hal yang diperselisihkan di dalam idgham. Idgham dua huruf yang berdekatan, ya. Kalau tadi itu yang disepakati, semua sepakat idgham. Kali ini adalah beberapa huruf, ya, yang dia berdekatan, namun ada yang mengidghamkan, ada yang tidak, ya. Nah, ini nanti dibahas lebih khusus di dalam ilmu qiraat, ya. Yubhatsu anhu fi ilmil qiraat. Jadi nanti bisa dilihat kembali di dalam ilmu qiraat kalau ingin memperluas, ya. Ingin memperluas pengetahuan atau wawasan mengenai idgham yang diperselisihkan ini, silakan membaca buku-buku qiraat, ya. Di sini sebutkan contohnya aja, ya. Nahwu idgham dal fi dot. Idghamnya dal ke dot, ya. Faqad dhalla. Laqad dal ke jim. Laqad ja'akum. Ada yang baca demikian. Tapi riwayat kita, riwayat Hafiz dari Asim, itu tidak diidghamkan, melainkan
tidak diidharkan ya, tapi diidghamkan. Faqad dhalla. Laqad ja'akum. Seperti itu. Wa idghamu ta fi tsa. Idghamnya ta ke dalam huruf tsa. Pada lafaz kadzabat Tsamud. Kadzabat Tsamud bi tagwaha. Ya, di sini ada yang mengidghamkan ta ke dalam tsa. Jadi bacanya kadzabat Tsamud bi tagwaha. Ya, ada yang demikian. Wa hafsun an Asim yadhharu dzalika kullah. Ya. Jadi untuk lewat hafaz itu dari Imam Asim mengidharkan semuanya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit ya. Yang keempat sekarang ya, keadaan huruf yang bertemu. Al-harfani al-mutaba'idan. Dua huruf yang berjauhan. Huma al-harfanil mutaba'idani fil makhraji was sifat. Yang dimaksud ini adalah dua huruf yang berjauhan makhraj dan juga sifatnya. Jadi makhrajnya sudah berbeda dan sudah berbeda berjauhan lagi ya. Kalau tadi yang ketiga itu berbeda tapi masih berdekatan ya. Makhrajnya berdekatan, bersebelahan ya, tidak jauh. Sifatnya juga dekat, ada persamaan sifat. Namun untuk yang nomor 4 ini ya, berbeda makhraj, sudah gitu berjauhan lagi ya. Dan juga berjauhan sifat. Nah, sifatnya berlawanan. Ya, contoh. Man aman. Man aman. Nun ketemu dengan hamzah ya. Nun ada di ujung lidah sementara hamzah ada di pangkal tenggorokan bawah ya. Ini kan jauh. Maka di sini diidharkan. Nun ketemu ain juga sama. An'amta ya. Nun di ujung lidah sementara ain di pangkal tenggorokan. Alaihim. Ya ketemu ya sukun ketemu dengan ha. Ini juga beda ya. Ya sukun dia huruf mat, ini huruf lin. Di rongga mulutnya al-jawf ketemu dengan huruf ha yang keluar dari pangkal tenggorokan. Yu'minun. Hamzah setelahnya mim. Ini termasuk yang berjauhan. Tashkurun ya. Shin sukun ketemu dengan kaf. Ya, shin ada di tengah lidah sementara kaf ada di pangkal lidah. Ini juga udah berjauhan. Sudah gitu juga sifatnya berbeda ya. Shin itu hamas sementara kaf jahar. Shin itu rokhawah sementara kaf syiddah ya. Ya. Shin itu apa? Shin itu kaf bukan jahar ya. Kaf itu hamas ya. Shin itu dia sama-sama hamas ya. Cuma bedanya kalau shin itu dia rokhawah sementara kaf adalah syiddah. Ini kan berlawanan. Maka di sini apabila ada dua huruf yang seperti itu ya, berjauhan makhraj maupun sifat, maka wajib diidharkan. Wa hukmuhuma al-idharu fi kullil qiraat. Dan hukumnya adalah mengidharkan ya. Dari 7 qiraat itu diidharkan ya. Kalau ada yang mengikhfakan nun ke dalam kha ya. Itu qiraat Abu Ja'far ya. Nah, lanjut ke lam ta'rif ya. Ini karena masih ada kaitannya dengan masalah idgham ya. Ada kaitan dengan itu maka dibahas tentang lam ta'rif karena ini juga sering kita jumpai ya di dalam Al-Qur'an. Di dalam bacaan Al-Qur'an mesti kita akan jumpai ketemu dengan lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Hiya lamun sakinatun taj'aluha al-arab al-arabu qabla al-asma'i li ta'rifiha wa tasbiqiha hamzah wa tasbiquha hamzah wa tasbiquha hamzatun wasl maftuhatun wa tuthbitu hadhihi al-hamzah fil khatti daiman wa amma fil nutqi fatuthbitu fil bad'i faqat wa tasqutu fil wasli. Ini pengertiannya ya. Jadi lam yang ta'rif itu artinya adalah lam sukun
Yang mana orang Arab itu biasa meletakkan lam sukun ini sebelum kata benda, ya, sebelum asma, sebelum isim, ya, untuk menjadikan isim ini sebagai isim yang ma'rifat, nama benda tertentu, ya, khusus. Dan biasanya itu didahului dengan hamzah wasol, ya. Sebelum lam itu ada hamzah wasol, ya, seperti ini. Hamzah wasol ini dia itu tertulis, ya, tertulis dalam tulisan, namun tidak diucapkan apabila dia itu diwasolkan dengan huruf sebelumnya, ya. Hamzah wasol ini dia hanya diucapkan ketika dia dibaca dari awal, dari permulaan. Seperti ini, al-bait. Al-bait. Tapi kalau dia disambung dengan huruf sebelumnya, hamzah wasolnya hilang. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait. Jadi dibaca rabb hadzal bait, tapi rabb hadzal bait. Hamzahnya hilang. Ya. Jadi lam tarif ini yang di sini nih, ya. Lam sukun ini lam tarif. Baik, bagaimana hukum lam ta'rif apabila bertemu dengan huruf hijaiyah setelahnya? Wad'u lam ta'rif ma'a hurufil hija ba'daha. Ya, keadaan lam ta'rif ketika dia bertemu dengan huruf hijaiyah setelahnya itu ada dua macam. Pertama, ya, pertama diidghamkan, ya, mudghamah. Lamnya itu diidghamkan ke huruf setelahnya. Ya. Yang kedua adalah mudhirah. Lamnya itu diidharkan, mudghamah atau mudhirah, ya. Mudharah. Dia diidharkan ke dari huruf setelahnya, jadi dibaca jelas. Cuma dua kemungkinan ini aja, ya. Lamnya dibaca jelas atau idhar, atau lamnya itu dibaca idgham. Ini yang kita kenal kalau itu kan pernah kita pelajari, ada lam samsiyah dengan lam qamariyah, ya. Lam samsiyah, ini poin yang keempat tadi, ya. Tadghamul arabu lam ta'rif fi thalathata harfan muqariban lillami fil makhraj. Nahwu wasyamsa wassama'i ad-da'i at-taul. Jadi orang Arab itu mengidghamkan lam ta'rif ini ke dalam 13 huruf yang berdekatan makhrajnya. Maksudnya berdekatan makhraj dengan huruf lam, ya. Lam dengan sin kan berdekatan dia. Lam dengan sin itu berdekatan sekali, ya. Kalau lam dia di tepi lidah dengan sampai ujung, sementara sin itu di tengah-tengah lidahnya itu berdempetan. Mirip. Demikian juga lam dengan sin juga dikatakan berdekatan, ya. Lam dengan dal juga berdekatan, lam dengan to juga berdekatan. Maka ini diidghamkan. Al-hurufus syamsiyah majmu'atun fil hurufil ula min kalimatil bait at-tali. Jadi huruf syamsiyah itu dikumpulkan oleh para ulama dalam kalimat, ya, dalam kalimat bait syair. Jadi hurufnya itu diambil dari permulaan kata masing-masing, ya. Tib, berarti to, ya. Tib summasil rahman tafuz dibda ni'am da'su awanin zur syarifan lil karam. Ini berarti to, ya. Kemudian sa, sod, ro, ta, dot, dal, nun, dal, sin, wo, zai, shin, dan lam, ya. Namun di sini nun tidak dimasukkan, ya. Tidak dimasukkan ke dalam bab ini karena bukan nun, afwan, lam, ya. Mana lam di sini, ya. Karena lam kalau ketemu lam itu bukan idgham mutaqariban, tapi apa? Idgham mutamathilain, ya. Seperti itu. Adapun kalau lam
lam sukun ketemu dengan huruf selain tadi yang 14 tadi itu, maka harus diidharkan ya. Selain bertemu dengan ini ya, yang 14 ini kan ada 14 jumlahnya ya. Ini ada 14, kalau dihitung ada 14. Berarti sisanya nanti harus diidharkan ya. Ya. Selain ini berarti harus diidharkan. Itu yang dinamakan di sini ya, lam qamariyah. Tudharul Arab lam muta'rif inda arba'ata asyar harfan majmu'ah fil jumlah ibghi hajjaka wa khaf maqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf maqimahu. Jumlahnya ini ada 14 ya, terkumpul dalam kata ibghi hajjaka wa khaf maqimahu. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Ya. Kenapa diidharkan? Ya, dikatakan di sini wadzalika li bu'di makhrajil lam an makhariji tilkal huruf. Dia diidharkan karena huruf-huruf ini yang 14 ini letaknya itu berjauhan dari lam. Ya. Sehingga harus diidharkan. Al-qamar, ya. Al-ard, al-hajj, al-jibal, al-bait, al-khawf, ya. Al-adab, al-yamin, dan seterusnya. Itu contohnya banyak di dalam Al-Quran ya. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini itu aja dulu yang bisa kita bahas. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang insya Allah ya. Barakallahu fikum jami'an. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Insyaallah.